Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi hari ini bertemu dengan Bapak kembali, Pak Iksan Sunaryo, sebagai guru pendidikan agama Islam di kelas 7F SMP Negeri 1 dari Desa. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha Fa'asabna bihi naqa'a fawasatna bihi jam'a. Baik, tadi kita sudah membaca bersama surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 11. Selanjutnya Bapak absensi dulu ya kehadiran anak-anak semuanya. Ahmad Miftah Suwaji. Oke. Ahmad Ridho Setiawan. Baik, ternyata hadir semua sehingga pelajaran bisa kita mulai pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran, mari kita pompa semangat terlebih dahulu ya. Bapak tanya, anak-anak menjawab seperti biasa dengan penuh semangat. Baik, siapa kita? Pelajar Pancasila SMP Negeri 1 dari Jaksa. Apa visi kita? Unggul dalam prestasi, sanggup dalam perilaku, dan peduli lingkungan. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran Khulafaur Rasyidin pada pagi hari ini, anak-anak harus lebih bersemangat lagi ya. Semangat ya? Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya anak-anak, anak-anak masih ingat tidak tentang pembelajaran kita yang kemarin? Kita masih sama dengan bab Khulafaur Rasyidin. Masih ingat apa tidak? Masih. Baik, jika masih, Bapak ingin bertanya pada salah satu dari adik-adik. Kira-kira apa sih yang namanya Khulafaur Rasyidin? Mas Ridho? Oke, silakan. Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang khalifah yang diakui oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad. Oke, tepuk tangan. Baik, yang kedua, kira-kira anak-anak masih ingat gak ya nama-nama Khulafaur Rasyidin yang akan kita pelajari seperti kemarin? Ada yang masih ingat mau menjawab? Oke, Mbak Ali, silakan. Yang terkait adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Oke, tepuk tangan. Baik, namanya anak-anak masih ingat dengan pembelajaran kita kemarin. Sekarang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 4 tujuan ya. Di antaranya adalah menyimpulkan sikap terpuji yang dimiliki oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib. Paham ya anak-anak ya? Baik, selanjutnya jika anak-anak sudah paham, sekarang Bapak bagi menjadi 4 kelompok ya. Ini satu kelas ini berkenaan tempatnya sudah menjadi 4 kelompok, maka Pak Ihsan bagi kelompok ini menjadi kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok ini kelompok Umar, ini kelompok Utsman, dan ini kelompok Ali. Baik, kira-kira sudah sesuai dengan teman-temannya ya? Oke, nanti Pak Ihsan cek kelompoknya, disiapkan yel-yelnya ya. Oke. Baik, Pak Ihsan ceksan dulu ya kekompakan kelompoknya, dijawab dengan yel-yel yang sudah disiapkan. Kelompok Abu Bakar Bijaksana. Oke. Kelompok Umar Berani. Kelompok Utsman Dermawan.
Baik anak-anak, karena sudah terbagi kelompok, berikutnya Bapak akan menayangkan sebuah film dokumenter dan film yang sudah diatur. Nanti anak-anak melihat dengan seksama dan menyimak dengan baik. Baik, siap ya? Siap. Oke, terima kasih. Untuk mengantar jenazah, Abu Bakar menjawab, Aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa yang memberi makan orang miskin hari ini? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, Aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa yang menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar menjawab, Aku. Khattab dikenal sebagai orang yang sangat pemberani demi kebenaran dan keyakinan. Ia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian Umar tercermin ketika ia mengabarkan keislamannya kepada setiap tokoh Quraisy. Pada saat orang-orang sedang berkumpul di Hijr Ismail dekat Ka'bah, Umar mengabarkan keislamannya kepada mereka. Di kalangan para sahabat dan orang-orang dekatnya, Umar dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat sederhana dan sangat bersahaja. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah ketiga setelah kematian Umar bin Khattab. Utsman sendiri adalah pedagang yang kaya raya. Meskipun kaya, Utsman tidak menggunakan kekayaannya untuk berlaku sombong. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat sekaligus menantu Rasulullah. Ia menikahi Fatimah Az-Zahra dan mempunyai anak bernama Hasan dan Husain. Di suatu siang, ketika Fatimah sedang menonton bulu-bulu domba, Ali masuk ke rumah. Ia bertanya kepada istrinya, "Wahai wanita mulia, adakah makanan yang bisa saya makan?" Baik, tadi kita semuanya sudah melihat tayangan film dokumenter ataupun film dari Khulafaur Rasyidin. Di antara tayangan itu barangkali anak-anak ada yang ingin bertanya? Oke, Aluna dulu silakan. Pak, bagaimana sikap yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin? Oke. Baik, yang kedua Mas Faiz. Ada pertanyaan apa? Bagaimana kronologi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin? Baik. Rasyidin. Nah, itu ada dua pertanyaan yang Pak Ihsan tidak langsung menjawab sekarang. Nah, ini saatnya anak-anak dari masing-masing kelompok mendiskusikan dan sekaligus nanti bisa menjawab dari masing-masing pertanyaan. Berarti sifat apa yang ada pada masing-masing khalifah. Jadi silakan dituangkan, didiskusikan bersama kelompok sekarang. Ya, ayo silakan anak-anak untuk berdiskusi. Baik anak-anak, karena waktu diskusi sudah selesai nampaknya, silakan anak-anak menempel hasil diskusinya ke depan. Ayo, silakan keempat-empatnya silakan maju dan ditempel ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar akan merepresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar. Sifat yang pertama adalah bijaksana terhadap kaum muslimin. Yang kedua adalah dermawan. Yang ketiga adalah tegas dalam menguasai agama palsu. Yang keempat adalah rela berkorban demi agama dan umat Islam. Kronologi Abu Bakar diangkat menjadi khalifah karena beliau sering membagikan
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi imam. Oke, tepuk tangan dulu. Dari presentasi kelompok Abu Bakar, adakah yang mau menanggapi adik-adik? Oke, silakan Mbak. Mengapa Abu Bakar dipilih umat Islam sebagai khalifah pertama? Oke, pertanyaan yang bagus ya, tepuk tangan juga. Baik, mengapa Abu Bakar dipilih menjadi khalifah pertama? Silakan dijawab dari kelompok Abu Bakar. Karena ia sering menjadikan Nabi Muhammad sebagai imam dan ia sering mendampingi Nabi Muhammad. Oke, jawabannya tepat ya? Oke, tepuk tangan. Di antaranya, kenapa memang Abu Bakar dipilih umat Islam untuk menjadi khalifah pertama? Karena memang selain Abu Bakar termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam dan termasuk mendampingi Rasulullah sejak awal, dan termasuk juga banyak isyarat-isyarat yang diberikan oleh Rasulullah bahwa pengganti yang tepat adalah Abu Bakar. Termasuk diantaranya ketika ada Nabi sakit, maka yang menggantikan sebagai imam adalah sahabat Abu Bakar. Ada yang bertanya lagi? Tidak. Oke, baik, kalau tidak ada, untuk kelompok pertama cukup ya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok pertama. Silakan duduk kembali. Baik, alhamdulillah semua kelompok sudah maju untuk presentasi dan juga sudah ditanggapi dari kelompok yang lain. Sekarang mari kita simpulkan bersama-sama tentang hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama tentang sifat teladan Abu Bakar. Tadi ada apa saja, anak? Bijaksana, kemudian dermawan, tegas, dan berkorban. Dan termasuk kronologinya karena sering menggantikan Nabi menjadi imam. Selanjutnya untuk refleksi dari pembelajaran kita, alhamdulillah dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar ya. Oke, karena kalian semuanya luar biasa. Tepuk tangan. Kelompok yang terbaik dalam menyusun presentasi pada pagi hari ini jatuh pada kelompok Abu Bakar. Tepuk tangan. Dan kelompok yang terbaik dalam mendemonstrasikan sifat-sifat terpuji jatuh pada kelompok Ali bin Abi Thalib. Kelompok terbaik yang pertama dan juga selamat untuk kelompok terbaik yang kedua. Nanti dibagi sama teman-teman ya. Baik, tepuk tangan. Baik, demikian serangkaian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Besok di jam yang sama kita akan ketemu kembali lebih jauh membahas tentang pembelajaran Khulafaur Rasyidin pada KD yang berikutnya. Oleh sebab itu, nanti anak-anak untuk mempersiapkan diri belajar di pembelajaran yang setelahnya. Dan hari ini sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita, silakan dibuka lembar kerja IPK-nya. Ayo, LKS-nya silakan anak-anak dibuka. Dan tugas Bapak akan berikan anak-anak untuk melaksanakan tugas dan mengerjakan. Baik anak-anak, tugasnya bisa dilaksanakan di rumah. Tadi sudah paham ya? Dari yang sudah ditanyakan. Besok akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Siap ya? Tadi sudah ditanya-tanya yang sulit-sulit. Baik, itu pembelajaran kita, serangkaian pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya dirapikan bukunya. Mari kita bersama-sama untuk berdoa, membaca surat Al-Asri ya. Oke, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Bapak cukupkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.